Baik, perkenalkan nama saya Pramudia Krisna Adiwibowo dengan NIM 20303030219, jurusan manajemen dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya terhadap penulisan kata dari bab 2. Bab 2, penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. D. Gabungan kata. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. 5. Gabungan kata yang sudah dipadu ditulis serangkai. E. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Poin pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Poin kedua, huruf diftong I, au, e, dan oi tidak dipenggal. Poin ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Poin keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Poin kelima, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. H. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. 2.1. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. 5. Lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital dan tanpa tanda titik. 7.
Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2.1. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Poin kedua, apabila pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. 4. Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. 6. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. 7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh, B. Bilangan pecahan. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Contoh saya taruh di sini. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran dilakukan dengan cara berikut. Contohnya juga saya beri di sini. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. K. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Terima kasih.